para imam sekalian, engkau adalah imam Kristus sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, ketika mata Anda diarahkan ke altar ini, ke panti imam, Anda bisa menyaksikan laki-laki gagah-gagah banyak yang duduk di sini. Hampir semua gagah, tidak ada yang tidak gagah. Ada yang gagah sekali, ada yang kurang gagah, karena memang sudah agak tua. Jadi kegagahan dia meluntur. Kemudian juga bisa lihat ada yang rambut masih subur, ada yang memang setengah subur, ada yang memang sudah memang gundul, alias botak. Ada yang kulit terang, ada yang gelap sedikit, ada yang gelap sekali. Bukan hanya mereka punya fisik yang Anda temukan, tapi dalam pergaulan setiap saat, di paroki atau di mana saja, Anda mengenal ada imam yang sangat lembut dalam kata-kata, ada yang keras sedikit, ada yang memang sangat keras. Kalian juga menyaksikan imam-imammu yang ada di depan ini, ada yang sangat mudah memaafkan, ada yang marah sedikit, tapi kadang juga ada yang marah tanpa alasan. Bahkan ada yang memang tukang marah. Anda juga mengenal para imam ini. Ada yang mungkin Anda mencapnya sebagai mata kepeng, Anda mencapnya sebagai seorang pendosa yang tak layak untuk memimpin misa, karena Anda tahu dosa-dosa mereka, dan berbagai kelemahan dan kerapuhan yang Anda temukan dalam diri para imammu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa mereka bukanlah kelemahan mereka, mereka bukanlah dosa-dosa mereka. Mereka adalah imam Kristus sampai selamanya. Karena Kristuslah yang memilih mereka. Dia tak pernah memilih orang yang kudus untuk menjadi imam. Tetapi dia memilih para pendosa yang mau menjadi kudus. Dia tidak memilih orang yang sempurna, tapi dia memilih para lelaki ini untuk belajar menjadi sempurna. Karena itu hari ini, kita semua menjadi saksi sebuah perayaan yang sangat luar biasa. Terutama kaitan yang erat antara sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Seandainya Tuhan memilih orang kudus untuk menjadi imam, maka tidak ada seorang pun di antara kami, entah ke uskup, entah ke pastor ini, yang bisa menjadi imamnya. Tidak ada. Tapi disinilah kita melihat bahwa mereka bagaikan bejana tanah liat di tangan si pembuat bejana itu. Mereka kadang mengalami jatuh bangun untuk mempertahankan imamat mereka. Mereka kadang mengalami kesunyian, sendirian.
penderitaan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa sampai saat ini mereka tetap menjadi imam, menjadi pastor. Maka tadi saya dalam rekoleksi saya kasih nasihat kepada rekan-rekan imam. Dalam keadaan sesulit apapun Anda, dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan di mana Anda ditinggalkan oleh semua orang karena mereka mengetahui dosa-dosamu, jangan pernah memutuskan meninggalkan imamatmu. Hari ini, dalam misa kudus ini, kita sekali lagi menyaksikan para imam kita. Mereka adalah laki-laki yang berjuang untuk menjadi kudus. Berjuang untuk menjadi sempurna di hadapan umat sekalian. Walaupun itu mungkin masih sangat jauh. Karena tak seorang pun pasti akan menjadi sempurna di dunia ini. Terhadap orang-orang yang selalu mengkritik para imam. Suatu kali saya bertanya, ketika mereka datang, saya bertanya kepada orang-orang itu. Karena mereka menceritakan, oh imam ini begini, punya banyak sekali dosa yang mereka sebutkan. Saya tanya, ibu-ibu sekalian, apakah dari rahimmu pernah lahir seorang imam? Apakah Anda pernah melahirkan seorang anak yang menjadi imam? Oh, belum, Bapak Uskup. Maka saya tambahkan, hari ini Anda mungkin dan memang mengkritik para imam, membuat dosa-dosanya tersebar. Tapi berdoalah supaya dari rahimmu tidak pernah lahir seorang yang memutuskan untuk menjadi imam. Karena ketika dia akan menjadi imam, Anda akan mendengarkan cibiran, kritikan dari orang seperti yang Anda kritik saat ini kepada para imam. Karena itu hari ini ketika kita merayakan Ekaristi, pemberkatan minyak-minyak, dan hari di mana kita merayakan, mendengarkan pembaharuan janji imamat para imam ini, ada beberapa hal yang pantas kita renungkan. Pertama, saya selalu dengan bangga mengatakan bahwa para imam ini, di kiri kanan ini, mereka dalam peranannya, mereka lebih dari seorang malaikat. Dalam arti apa? Malaikat tak pernah kelihatan oleh mata kita. Malaikat tak pernah merasa sakit. Malaikat tak pernah merasa lapar, tak pernah dikritik, tak pernah disebarkan aibnya kemana-mana. Tidak ada malaikat yang mengalami seperti itu. Tapi para imam kalian ini, imam kita ini, mereka merasakan sakit, terluka. Mereka kadang dipermalukan, dihina. Tapi satu yang pasti, sampai saat ini, mereka tetap menjadi imam. Mereka tetap berjuang
untuk melayani Anda. Mereka tetap bangun di tengah malam ketika Anda memanggil untuk memberikan pengurapan orang sakit. Inilah imam-imam umat sekalian. Mereka tetap mempersembahkan misa, walaupun ada umat menganggap tidak layak. Karena itu sesungguhnya mereka lebih dari malaikat dalam arti itu. Karena mereka mengalami semua yang dialami oleh umat. Kedua, sekudus apapun umat sekalian, tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa kepadamu untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kepada siapa? Kepada